Kasus perselisihan hubungan industrial di tengah pandemi COVID-19 meningkat, khususnya dalam kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan pihak perusahaan terhadap karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Fidadiawul Haq dengan NIM 100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perselisihan hubungan industrial. Apa itu perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jenis-jenis perselisihan industrial. Yang pertama adalah perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Contohnya adalah ketika pekerja tidak mendapatkan gaji atau tunjangan yang sesuai dengan perjanjian kerja. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Contohnya adalah ketika pengusaha menghendaki kerja dibagi menjadi 4 shift, sehingga masing-masing shift bekerja selama 6 jam. Sementara itu, buruh menghendaki kerja dibagi menjadi 3 shift, dengan harapan ada kerja yang dihitung sebagai kerja lembur. Yang ketiga adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Menurut pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Rumusan pasal ini bersifat netral. Hal ini berarti bisa pengusaha atau buruh. Contohnya adalah ketika pekerja merasa tidak terima karena pemutusan hubungan kerja dengan alasan adanya efisiensi perusahaan. Dan yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa perselisihan antara serikat buruh adalah perselisihan antara serikat buruh dengan serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan menetapkan suatu aturan baru yang di dalamnya menguntungkan beberapa karyawan, namun banyak juga karyawan yang dirugikan. Alhasil, karyawan yang dirugikan ini akan membentuk sebuah kelompok serikat pekerja untuk berusaha memenuhi kepentingan masing-masing. Selanjutnya adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama adalah perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan ini harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding atau tidak mencapai kata kesepakatan, maka perundingan bipartit akan dianggap gagal. Apabila perundingan bipartit ternyata mencapai kata kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian bersama yang akan ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian bersama ini bersifat mengikat dan menjadi hukum sehingga wajib dilaksanakan oleh para pihak. Yang kedua adalah perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan tripartit ini bisa melalui 3 cara, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi dilakukan untuk kasus perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, dengan cara musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator yang netral, yang berasal dari kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jika dalam mediasi tercapai kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator. Namun jika melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis dan para pihak juga harus memberikan jawaban tertulis kepada mediator untuk menyetujui atau menolak anjuran tertulis tersebut. Jika tidak memberikan tanggapan, maka dianggap menolak anjuran tertulis. Yang kedua adalah konsiliasi. Konsiliasi dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja yang dilakukan oleh konsiliator yang netral dan juga terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jika melalui konsiliasi tercapai kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, apabila tercapai, maka konsiliator akan mengeluarkan anjuran tertulis dan dijawab oleh para pihak, apakah setuju atau tidak. Jika para pihak setuju, maka akan dibuat sebuah perjanjian bersama yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal ini, salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian bersama, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dan yang ketiga adalah arbitrase.
Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Proses penyelesaian perselisihan melalui arbitrase ini dimulai dengan menambahkan para pihak. Jika terjadi kesepakatan, maka akan dibuat akta perdamaian. Jika tidak, maka diteruskan pemeriksaan hingga dikeluarkan putusan. Perselisihan hubungan industrial ini wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari. Sejak penunjukan arbiter yang dapat diperpanjang selambat-lambatnya adalah 1 kali 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak. Dan yang terakhir adalah gugatan pengadilan. Gugatan ke pengadilan hubungan industrial dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi gagal. Namun, tidak demikian jika perselisihan melalui arbitrase, karena tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan hubungan industrial. Untuk mengajukan gugatan perselisihan tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak, pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan, dan yang terakhir adalah dokumen-dokumen surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penggugat. Setelah gugatan diajukan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan oleh hakim dan akan dibuat putusan perkara perselisihannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.